Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Amin. Kali ini judulnya adalah adakah orang lain yang dia cintain selain dirimu, ya? Oke. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu bagaimana cerita di antara kalian dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini, ya. Sekali lagi ini general reading, belum tentu bisa resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang resonate, dan energi tarot itu vice versa. Jadi bisa terbolak-balik antara kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Dan bacaan-bacaan saya itu sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi pada saat kalian menemukan atau menonton video ini mungkin ada pesan-pesan ya untuk kalian, mungkin energi kalian yang tertarik ke sini. Oke. Kita lihat dulu ceritanya seperti apa. Oke. Ada truth, responsibility, justice. Oke, di sini ada hubungan-hubungan yang membutuhkan satu tanggung jawab ya. Kemudian hubungan-hubungan yang menuntut kebenaran karena mungkin ada hal yang sifatnya ada hal yang ditutup-tutupi ya, ada kebenaran yang ditutupin. Oke, bentar. Oke, lanjut ya. Dan di sini entah kalian atau seseorang yang kalian pikirkan itu dalam fase penyeimbangan. Bisa menyeimbangkan antara keyakinan ya, keyakinan, kemudian kepercayaan ya, saling percaya, kemudian logika, nalar ya, realita, sedang menyeimbangkan seperti itu. Kemudian di sini ada Five of Pentacles ya. Di sini ada hal-hal yang sifatnya kekhawatiran. Ada hal yang membuat kalian itu insecure ya. Insecure itu merasa tidak aman ya kan. Kemudian hal-hal yang sifatnya di sini kartu Five of Pentacles itu berkurangnya keimanan bisa jadi ya. Mungkin di sini di antara kalian itu setelah berusaha meyakinkan diri ya, tapi tanpa melibatkan yang namanya kuasa Tuhan. Ya, jadi dipikir-pikir sendiri, ya kan. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya minder, insecurity termasuk minder di dalamnya. Kemudian ada frustasi, ya, frustasi yang kalian alami. Kemudian di sini ada Seven of Wands, di mana satu sisi kalian ingin mempertahankan hubungan, mempertahankan posisi dalam hubungan di antara kalian. Kemudian mempertahankan apa yang telah dibangun bersama ya. Di sini ada hal-hal yang sifatnya itu kalian merasa ada kompetisi ya, memperebutkan sesuatu. Minimal memperebutkan hati atau perhatian seseorang. Dan di sini merasa minder tapi harus menang ya. Gak insecure tapi harus menang. Oke. Ada kisah apa? Oh, ini ada yang sudah terbuka. Oke. Di sini ada Ace of Pentacles tapi terbalik ya. Di sini kalau untuk usaha yang kalian lakukan memang tidak ada ya. Artinya kalian masih sebatas memikirkan, dan kalau untuk mengusahakan atau mencari tahu sesuatu seumpamanya seperti itu usahanya masih sebatas pemikiran ya. Sebatas pemikiran, belum dilaksanakan ya. Dan di sini ada kartu the death tapi terbalik ya. Di sini kalian itu hanya berkutat dengan pemikiran itu aja. Saya ingatkan lagi, seberapa mampu manusia itu punya kekuatan atau kemampuan dalam hal berpikir. Kalau tidak melibatkan yang namanya kuasa Tuhan, lupa bahwa Tuhan itu maha segalanya ya. Di sini kalian hanya berputar-putar dengan pemikiran kalian. Sebenarnya ya, kalian ingin merubah keadaan ya, atau bertransformasi atau minimal itu bergerak ya, nggak gini-gini terus ya. Tapi di sini nggak, kalian stuck, diem aja ya. Cuman sebatas pemikiran. Pemikiran di sini bisa jadi semuanya ya, pikiran buruk, negatif yang sifatnya seperti itu ya. Kemudian di sini Ace of Cup
terkait dengan hal-hal yang sifatnya emosional, hubungan batin, perasaan, masalah jiwa, seperti itu, hubungan antar pribadi. Di sini nih ada pikiran-pikiran kalian yang mengandalkan intuisi. Nah, benar kan kata saya. Ini ada kecurigaan-kecurigaan dari kalian bahwa mungkin ya sesuai dengan judul atau tema yang saya angkat kali ini, adakah seseorang yang lain ya atau orang lain yang dia cintai selain diriku. Mungkin kalian sudah ada secara intuisi, feeling atau mungkin memang sudah benar-benar tahu bahwa pasangan kalian ini ya, seseorang yang kalian fokuskan ini telah menghadirkan orang lain di dalam hatinya, dalam kehidupannya. Oke. Oke, di sini ada Knight of Wine. Ya, mungkin kalian berpikir bahwa seseorang yang berdealing dengan kalian ini memang orang-orang yang karismatik ya. Mungkin orang-orang yang ya banyak bertindak ya, lebih kepada tindakan. Orangnya memang kreatif, inisiatif. Kemudian memang orang yang bersemangat ya. Dan kemudian di sini Ten of Wands ya. Itulah yang membuat kalian itu merasa Ten of Wands itu kartu-kartu beban ya. Beban ya, tekanan, kemudian stres seperti itu. Mungkin karena itu pemikiran bahwa kalian mencurigai orang ini menghadirkan orang lain ya. Knight of Wands di sini ada energi-energi maskulin yang kalian pikirkan ya. Kalian merasa apakah orang ini menghadirkan orang lain? Ini sebatas pemikiran ya. Kalau di sini, kalau memang secara nyatanya itu kalian sudah melihat dengan jelas ya, jelas-jelas dia menghadirkan orang lain. Nanti kita lihat apakah orang lain tersebut ada di dalam hatinya. Dia mencintai dengan sepenuh hati atau bagaimana setelah kartu ini ya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Di sini energi-energi yang banyak adalah energi Wands yang paling dominan itu elemen api. Elemen api di sini zodiaknya adalah Leo, Aries, Sagittarius, di mana orang-orang yang idealis, ambisius ya, kemudian orang-orang sebenarnya memang menawan ya, walaupun secara penampilan itu nggak menawan, seumpamanya biasa aja ya, tapi dia itu menarik, karismatik seperti itu. Itu yang membuat kalian khawatir ya. Kalau dilihat dari energi-energi api sebenarnya ya, elemen api, Wands ini Leo, Aries, Sagittarius sebenarnya orang-orang yang setia, tidak mudah untuk jatuh cinta. Maka dari itu kita lihat ya, apakah dia ini memang benar-benar menghadirkan seseorang ini dengan sepenuh hati atau apa ya. Kita lihat dulu inisialnya ya, dan inisial ini hanya tambahan. Zodiak pun juga itu hanya tambahan saja, tidak tergantung dengan zodiak, itu hanya energi saja yang mungkin ikut ke sini. Ada juga sebenarnya Pentacle, ada Cups, tapi ada Pentacle dan Cups ya. Di sini itu ada Capricorn, Virgo, Taurus, tapi yang paling dominan memang Leo, Aries, Sagittarius. Ada juga Cancer, Pisces, Scorpio seperti itu. Oke, kita lihat ya. Inisial kamu, inisial dia, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama julukan, nama panggilan atau apapun ya kalian menyebutnya. Ini inisialnya saja ya. Oke. Di sini ada C, O, E, A, Hai, B, tuh kok gitu. Oke, ini M, oke, V, Q, oke. Ini inisialnya, silakan disesuaikan. Tapi bacaan saya tidak tergantung inisial ya, tapi tergantung bacaan kartunya. Oke, lanjut kita lihat. Adakah orang lain di dalam hatinya? Dan kalau saya lihat kisahnya seperti ini, kita lihat lagi apakah benar sih?
ada orang lain di hatinya. Kalau memang benar ada, kita lihat sejauh mana sih perasaannya, kedalaman perasaannya terhadap orang yang ini ya, yang kalian curigai nih. Oke. Tapi saran saya ya, kalau kalian itu mikir yang gitu-gitu, itu energi negatif ya. Kalian sakit sendiri loh. Belum tentu dia juga sakit. Dia nggak sakit, kalian sendiri yang sakit ya. Rugi ya. Jangan, kalau memang sudah tahu dia menghadirkan orang lain dan dia tidak sikapnya berubah ya, kemudian tidak memprioritaskan kalian atau mungkin berbuat nggak baik sama kalian ya, mengganti kalian dengan orang lain, ya wes kita juga cari lagi aja gitu, nggak usah repot ya. Nggak bisa melupakan bunda ya, proses yang sabar. Yang jelas kalau sudah seperti itu, kita kan jadinya apa ya, meragukan kesetiaan dia kan, seperti itu. Kalau sudah dia berani seperti itu, berarti kan tidak menghargai. Itu yang utama. Bukan saya manas-manasi suruh putus lo ya, enggak. Tapi kalian harus realistis ya. Oke. Oke, di sini ada gentleman. Iya. Oke. Kalau di sini ada kisah-kisah rumah tangga ya. House di sini bisa diartikan hubungan rumah tangga atau hubungan yang sudah nyaman. Oke. Kok dikasih banyak sekali ya? Oke, saya geser aja. Oke. Tempat yang nyaman ini bisa jadi ini kalian ya. Itu sebenarnya sebagai pencerah dalam hidupnya. Dia mencintai. Di sini saya lihat ada cinta-cinta segitiga ya. Oke. Sebenarnya ada ya. Ini bottom of the deck-nya ya. Memang ada orang lain yang dia cintai. Tapi yang dia prioritaskan itu adalah ini yang membuat dia nyaman. Kalau saya lihat dari sini, ininya bottom of the deck-nya ya. Dia ini kepada ada orang lain di dalam hatinya, iya, tapi dia rahasiakan ya. Dia rahasiakan. Ya, ini ada kartu anak. Kartu anak ini mungkin kalian sudah punya anak dengan dia ya, atau kalian yang sudah punya anak ya. Kalian itu mungkin di sini ada hal yang apa ya? Mungkin di sini mantan juga ada ya. Mungkin ini ex ya, mantan suami ya, mantan suami. Ada juga yang jelas di sini hubungan dengan seseorang yang adakah orang lain di dalam hatinya? Ada ya, saya jawab ada menurut kartu ya, tapi masih dirahasiakan ya. Walaupun nggak rahasia, yang jelas ini hubungannya belum menuju hal-hal yang coba saya lihat. Masih banyak halangan hubungan dengan orang ini ya. Yang jelas sebenarnya seseorang ini, saya sudah bilang tadi ya, sampaikan bahwa kebanyakan memang energi-energi maskulin ya. Kalau sama yang sini ya, sama kalian itu sebenarnya cinta. Tapi ya, dia mau setia, sebenarnya ingin setia ya. Tapi ada banyak rasa sakit, banyak halangan ya. Banyak apa ya, hal-hal yang terus menerus ya, masalah yang itu aja ya, sehingga dia menghadirkan orang ini ya. Kalau dibilang cinta kok menghadirkan orang lain ya, itu tadi karena di dalam hubungan dengan kalian itu banyak hal-hal yang sifatnya mungkin konflik terus ya, ada apa ya, inginnya setia tapi halangannya besar ya. Ya mungkin memang kalau dilihat di sini setia, halangan seperti ini. Orang ini memang ya coba-coba maksudnya pengennya setia tapi ternyata tidak bisa mempertahankan kesetiaannya lah, seperti itu ya. Terus kesimpulannya ya nggak setia kalau menurut saya ya. Coba saya lihat sih. Oke. Ya nggak setia. Dia melanggar yang namanya kesetiaan dan menghadirkan orang lain. Oke. Sebenarnya kalau di sini hubungan dengan kalian itu tempat yang nyaman ya, kalian pencerah dalam hidupnya ya. Ini ada cinta-cinta yang menggantung juga di sebelah sini ya.
Oke, kalau sudah seperti ini, kira-kira kedalaman perasaannya terhadap orang ini ya, itu seperti apa? Kita lihat ya. Kedalaman perasaannya. Ini aja. Kedalaman perasaan seseorang yang kalian fokuskan ini kepada orang itu ya, orang yang di dalam hatinya selain kalian, ini seperti apa? Ke dalam hatinya. Kalau bacaannya nggak cocok, ada kalau nggak cocok sama nggak cocok sama kalian nggak suka sama bacaan, kemudian bikin tanda ngeklik tanda nggak suka lah. Memang ya belum tentu bacaannya. Jangan salahkan saya hanya membaca kartu apa adanya ya. Kalau bacaannya nggak, ya tapi ya terserah ya. Terserah Bunda, sak karepku. Terserah saya mau kasih tanda like atau enggak. Iya. Cuman kadang-kadang orang itu ya gimana ya. Mungkin ini ya bacaannya untuk semua ya. Ini general bukan untuk kalian. Kecuali kalau memang saya bacanya itu jelek ya nggak apa-apa juga, bebas kok. Bacaannya cara bacanya tidak menyenangkan, ngomongnya kasar, kedus ya, sulit dimengerti, it's okay ya, mungkin itu memang kekurangan ya, memang yang harus diperbaiki, it's okay, itu jadi pelajaran atau mungkin masukan untuk saya. Oke, di sini memang ada hubungan-hubungan rumah tangga ya. Perasaan dia terhadap orang ini ya, dia merasa kekurangan dari sini ya, kekurangan yang ya dia nyaman sama kalian adalah orang yang hot, bisa membangkitkan gairah, bisa memberikan pencerahan, mencerahkan kehidupan dia ya. Tapi kalau sama orang ini, apa yang tidak didapatnya dari ini sebelah sini, itu dia mendapatkan, karena di sini Ten of Cup, segala sesuatunya terpenuhi ya, kebahagiaan ya, kemudian penyatuan cinta. Jadi kayak bukan memanfaatkan ya, tapi jadi terpenuhi. Apa yang tidak didapat dari sini, dia dapatkan dari orang ini. Oke. Kemudian di sini, tapi jangan salah, hubungan dengan orang ini itu membuat dia itu juga depresi. Artinya dia sampai nggak bisa tidur, khawatir ya. Ini khawatir namanya orang curi-curi ya. Tadi razia ya, hubungan rahasia atau hal-hal yang belum jelas ya, bikin sakit kepala, overthinking ya, banyak pikiran ya. Satu sisi dia senang, terpenuhi, tapi satu sisi sampai nggak bisa tidur ya. Kadang-kadang ya orang kalau punya salah itu ya akhirnya nggak bisa tenang gitu loh hidupnya. The Fool, oke. Dia memang melakukan ini semua semata karena kecerobohan, tidak memikirkan yang namanya resiko ya. Resiko dia langkah dulu aja tanpa memikirkan resiko, sekarang baru merasakan bahwa ini berat juga ya, overthinking. Sudah kadung nyemplung ya. Nyemplung jurang, naiknya susah. Oke, di sini Ten of Wands ya. Tapi dia merasa ini berat sebenarnya, tapi dia mengabaikan rasa berat itu, tanggung jawab dan sebagainya. Akhirnya dia, kalau saya bilang, bukan tipikal orang yang bertanggung jawab ya. Nyantai aja dia melakukannya ya, tanpa tanggung jawab ya. Dia juga nggak mau kalau tanpa disadari sebenarnya stres, tapi dia mengabaikan, kemudian wis tak anggap nggak stres aja wis. Nah, gimana lagi, memang sudah melangkah. Jadi dia melangkah dulu, kemudian stres, tapi tetap dijalanin aja gitu. Kedalaman perasaan dia terhadap orang ini. Oke. Karena apa? Dia merasa nggak kuat kalau suruh nanggung. Loh ya opo. Berarti ini orang memang benar ya, bukan orang-orang yang mau bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan ya. Kemudian di sini dia itu tidak mau gini ya, kalau orang dengan sudah punya ikatan dengan seseorang kemudian menghadirkan orang lain ya, itu kan banyak yang dia tahan kan. Harusnya dia menahan ya, harus menahan bahwa secara pemikiran yang sehat, bahwa kalau menghadirkan orang lain itu kan ya nggak bagus gitu ya.
Dia nggak mau nahan-nahan. Pokoknya dia pingin, nah ini the fool, pingin ya dilakukan gitu. Mengalir begitu saja Bunda gitu ya. Lah kok enak ya mengalir begitu saja tanpa pemikiran atau pertimbangan yang benar gitu. Oke. Kan maju nyerontong ya. Nyerontong itu apa ya? Ya wis ndelujur maju aja gitu. Dilakukan terus, terus gitu, terus jalan, terus kayak jalan tol bandang, kayak banjir bandang. Seperti itu ceritanya. Kalau dibilang cintanya, ya namanya orang mengikuti hawa nafsu kalau saya lihat dari sini ya. Oke, kan? Ini orang-orang yang memang suka tebar-tebar pesona ya. Tapi juga nggak mau bertanggung jawab. Pokoknya ada cinta di situ dia nemplok. Ya, semakin banyak cinta dia seneng. Loh ya opo iki. Kemudian dia orang yang memang malas mikir, kurang tanggung jawab. Ya, memang dia menghadirkan orang lain, perasaannya ya seneng aja ya. Ya seperti saya bilang tadi, tanpa pertimbangan, tanpa apa, ndelujur aja ya. Kayak rem gitu, gaspol, rem blong ya. Seperti itu. Oke. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan, energinya bisa maskulin, bisa feminin, nyampur di sini. Oke. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus saya lakukan Bunda? Saya stres loh ngadapi gini. Ya, oke. Kita lihat dari kartunya ya. Saya mau pakai Whisper of Love. Nah. Apa yang harus kalian lakukan menghadapi ini? Yang jelas ya, kalau memang hubungan rumah tangga itu kan sulit ya. Sulit karena mungkin sudah ada anak atau mungkin apapun ya, tanggung jawab moral kan gitu. Itu akan sulit. Tapi ya memang harus diperjelas lagi. Kalau memang jelas-jelas menghadirkan orang lain ya. Kalau kita memang jadi orang yang punya surat ya, legal secara agama, legal secara hukum. Kalau saya nyantai aja. Suratnya ada di saya. Kamu selama ini kamu menghadirkan orang lain, kamu yang menyalahi, saya nggak mau. Kalau kamu mau menceraikan saya, beda urusan ya. Kecuali kalian sudah memang mau menikah lagi atau mengganti orang ini dengan orang lain, itu beda cerita. Tapi kalau memang kalian masih mau yang namanya apa ya, kalau mau logis ya biarin aja ya. Yang jelas anggap aja hilang kalau menurut saya ya. Anggap aja hilang, berjuang untuk anak karena anak amanah ya dari Tuhan. Kalau memang bukan hubungan rumah tangga, kalau saya tak ganti rek. Lalapo ngapain ya? Kok hancur banget? Hancur sebentar aja teman-teman ya. Hancur itu sebentar, healing, kemudian bangkit ya. Nanti Tuhan pasti, setiap proses kita healing itu ada reward dari Tuhan. Maka sejauh mana kita berusaha dan berdoa, Tuhan akan kasih ya. Nilainya di situ. Ya, kayak orang rapotan, nilainya di situ. Di setiap ujian, kalau sejauh mana kita berusaha. Kalau memang berusaha sudah mentok, sudah waktunya lama, sudah sampai nggak karu-karuan, itu semua ada timbangannya kok, jangan khawatir. Kita mengusahakan sesuatu hal yang baik, mendoakan suatu kebaikan, dapatnya baik, pasti. Dan kalian harus yakin gitu ya. Di sini ada spiritual connection. Oh ya. Di sini memang sulit Bunda, walaupun disakiti, akhirnya saya itu mangkal terus, selalu teringat dia, terutama teringat bagaimana kita dulu ya, kemudian bagaimana kita membangun hubungan dulu, susahnya sama saya, wah bla 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 bla, wes itu masa lalu, jangan kembali ke masa lalu, selalu kembali ke masa lalu, melihat ke masa lalu, lihat ke masa depannya kapan, kalau kita hanya tetap berputar-putar di masa lalu, bangkit, maju ya. Oke, ntar. Gak bisa ngelupain ini Bunda, ya memang sulit, ya. Cara melupakan Bunda gimana? Kalau kita semakin mangkel, kita semakin marah, menyimpan energi negatif, ya, kekecewaan dan sebagainya, akan semakin sulit. Kalau kalian tetap memendam rasa dendam, marah, kecewa, sakit hati, itu semakin sulit. Yakin itu. Karena saya juga mengalami gitu. Tapi kalau kita sudah rilis, sudahlah, memang bukan untuk saya. Memang sampai di sini Tuhan kasih dia, kasih tunjuk juga. Syukuri kalau saat ini kalian jadi tahu dia menghadirkan orang lain. Kalau saya sangat bersyukur ya.
Mumpung belum terlalu tua kita, mumpung sekarang ya, bukan nanti-nanti setelah kita nggak bisa apa-apa atau apa. Sekarang kalau dikasih tahu sekarang, kita bisa prepare untuk yang lainnya, untuk fokus untuk hal yang lainnya yang lebih positif. Dan untuk dia ya wis terserah, monggo. Itu sudah biar tangan Tuhan yang menyelesaikan. Kalau untuk dia mau dapat karma, mau dia bahagia, sudah bukan urusannya lagi ya. Kalau kalian masih tetap menghadirkan dia di dalam hati pikiran, kemudian dengan mangkel, dengan ya kayak masak itu ditambahin bumbu-bumbu tua mbak, campur aduk, tambah nggak ini ya. Kalau dibuang wis hilang masakan yang baru. Oke? Seperti itu loh ya. Jadi ini spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Memang ya, sulit untuk melupakan, sulit untuk memaafkan. Oke, memaafkan tapi masih sering ingat ya. Kuncinya itu tadi. Sejauh mana kalian berusaha untuk bangkit ya. Berusaha untuk memaafkan dia, tidak menghilangkan energi-energi negatif di dalam hati kalian, kecewa, marah ya. Kemudian healing. Kalau kalian itu wadahnya sudah bersih, Tuhan mau kasih apapun itu celeng. Nah, datangnya itu enak, masuknya itu gampang. Lah wadahnya kotor ya, mau diisi kayak gelas kopi, mau diisi air, ya banyak lama, semakin kotor semakin lama. Ya, jadi kita melihat segala sesuatunya, kalau kita lihat di depan kita ada gelas kopi, mau lihat baliknya kan nggak bisa. Tapi kalau bening kan kita mudah untuk melihat ke depannya ya, di baliknya itu. Oke? Itu kemudian di sini the heart of matter ya. There is more going on than meets the eye ya. Jadi masalahnya adalah di hati ya. The heart of the matter ya. Jadi kalau kalian masih menyimpan apapun di dalam hati kalian yang sifatnya negatif ya, itu akan sulit ya. Apalagi di sini there is more going on than meets the eye. Nggak ketemu itu nggak masalah sebenarnya ya. Tapi mungkin sudah banyak yang memang berpisah atau mungkin jeda atau sudah jarang ketemu. Tapi kayak nempel di hati ya. Ya nggak apa-apa ya kalau memang masih nempel di hati. There's more going on than meets the eye. Jadi nggak ketemu itu lebih baik kalau saya mikirnya gitu. Tapi masalahnya bukan ketemu atau nggak ketemu, bicara atau nggak bicara. Masalahnya adalah di hati kalian sendiri ya. Oke, lanjut ya di sini. I love you. There are powerful words ya. Oke. Mungkin memang ya yang namanya cinta ya, itu memang bisa membuat sisi kehidupan kita yang lain itu acak-adut ya, amburadul ya, tapi tetap realistis lah. Kita berjalan maju bukan berjalan mundur. Kalau yang di belakang itu sudah nggak make sense, sudah nggak worth it, majulah untuk mencari sesuatu yang lebih worth it. Kayak kalau rumah tangga ya, oke, diabaikan dia menghadirkan orang lain, oke ya. Fokuskan kepada hal-hal yang lebih positif, yang membuat kalian lebih bernilai, berarti ya. Sambil kita juga harus berdoa supaya hidup kita lebih baik. Belum tentu loh hidup dia juga lebih baik daripada kita setelah meninggalkan atau menghadirkan orang lain ya kan. Memang di sini terkadang kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Untuk apa? Orang itu ada lemahnya ya. Kadang-kadang diingatkan sama Tuhan dari sisi finansial, masih belum ingat ya. Dari tahta masih belum ingat juga, belum bangkit juga secara spiritualnya ya. Kemudian diantem lagi masalah perasaan masalah cinta. Kalau sudah kayak gini, masa mau nggak inget lagi sama Tuhan? Sebenarnya intinya seperti itu. Tuhan rindu, pingin kita itu kembali kepadanya dan hanya berharap kepadanya, bukan ke makhluk-makhluk ciptaannya. Seperti itu loh sayang sebenarnya. Oke, saya kira itu aja bacaan saya kali ini. Semoga berkenan ya. Untuk yang harian mungkin nggak tahu entah besok atau lusa atau mungkin nanti malam saya mau bacakan. Nanti saya pertimbangkan lagi. Terima kasih yang sudah komen ya. Sudah support saya, mengapresiasi keinginan saya untuk membuat bacaan harian ya. Update energi harian ya. Kata tarot untukmu hari ini ya. Seperti itu. Dan saya ucapkan juga ya terima kasih yang sudah subscribe ya. Agak sepi YouTube saya. It's okay, nggak masalah ya.
Kalau yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Salam kenal dari saya Julia Game Tarot dari Kota Malang. Kalau yang ingin personal reading, ikuti rules saya ya, ikuti rules saya. Saya yang buat rules karena kalian mau ikut kalau kalian ikut personal reading secara private ya, pribadi, itu berbayar pertama, kedua dengan video call ya. Ketiga, jangan telepon ya. Chat nomor WA saya untuk mendaftar saja, bukan curhat. Kalau yang memang hanya mau curhat, mungkin bisa di tempat lain. Mungkin ketaruh di yang lain yang bisa menerima curhat. Saya menerima personal reading ya. Yang benar-benar serius, benar-benar membutuhkan, chat nomor WA saya, nanti saya akan kirimkan aturan mainnya ya. Oke, saya kira itu ya. Kalau yang telepon saya blokir ya, mengganggu. Soalnya pembacaan personal di saya itu dengan video call. Kalau saya lagi video call dengan klien saya terus kalian telepon-telepon kan ganggu gitu loh. Bukan saya sok kaya, sok penting, bukan ya. Itu saya jelaskan di sini supaya kalian tahu ya, supaya nggak salah paham. Oke, terima kasih banyak dan salam sejahtera untuk kalian semuanya ya. Semoga barokah hidupnya, terberkati ya. Banyak rezeki, sehat walafiat, amin ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kalau ini nggak resonate bisa ditonton yang lainnya ya. Banyak judul-judulnya di channel saya. Oke, yuk, dadah.